Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pengertian dari alih wahana dalam sastra bandingan, sekaligus untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Novi Sri Purwaningsih. Kelompok kami terdiri dari Dita Nabila, saya sendiri Gerbi Pratiwi, Nasiba Solihah, Rosiana, dan Firawati. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengertian dari alih wahana yang akan dibacakan oleh Dita Nabila. Pengertian alih wahana. Alih wahana mencakup kegiatan penerjemahan, penyaduran, dan pemindahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Wahana berarti kendaraan. Jadi alih wahana adalah proses pengalihan dari satu jenis kendaraan ke jenis kendaraan lain. Wahana diartikan juga sebagai medium yang dipergunakan untuk mengungkap, mencapai, atau memamerkan gagasan atau perasaan. Jadi pada intinya pengertian itu adalah pemindahan dan pengubahan. Menurut Sapardi Djoko Damono, alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dialih wahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini bahkan mencakup pengubahan dari berbagai jenis ilmu pengetahuan menjadi karya seni. Contoh pengubahan warna dari karya sastra ke wahana film adalah dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khaliki yang diadaptasi ke dalam film Perempuan Berkalung Sorban dengan sutradara Hanung Bramantyo Karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasibah Solihah. Konsep alih wahana menurut Sapardi Djoko Damono. Pertama, wahana adalah medium yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Dua, wahana adalah alat untuk membawa atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesuatu yang dipindahkan oleh wahana bisa berwujud gagasan, amanat, perasaan, atau sekedar suasana. Tiga, wahana berfungsi menyalurkan informasi dan hiburan. Empat, wahana sebagai alat untuk menggabungkan seni yang berbeda genre. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosyana. Bagian alih wahana ada 4. Di antaranya yang pertama, ekranisasi. Ekranisasi merupakan transformasi hasil dalam proses penciptaan. Teks sastra merupakan kreasi satu atau dua orang penulis yang menghasilkan karya di atas kertas. Sedangkan dalam penggarapan film merupakan kerja tim atau kelompok. Sehingga ekranisasi juga dapat dikatakan sebagai proses perubahan dari sesuatu yang dihasilkan secara individual menjadi sesuatu yang dihasilkan secara bersama-sama. Misalnya novel. Novel merupakan kreasi, hasil kerja individu, yang ditulis seseorang yang memiliki pengalaman, pemikiran, ide, atau hal lain untuk menjadikannya sebuah novel. Film merupakan kerja gotong royong dalam pembuatannya banyak di dalamnya keharmonisan unit-unit kerja, produser, penulis skenario, sutradara, juru kamera, penata artistik, perekam suara, para pemain, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud ekranisasi yaitu sebuah proses perubahan dari sesuatu yang dihasilkan secara individual menjadi sesuatu yang dihasilkan secara bersama-sama. Yang kedua ada penciutan. Penciutan adalah pengurangan atau pemotongan unsur cerita dalam teks sastra yang dilakukan pada proses transformasi ke dalam film. Penciutan dapat dilakukan terhadap unsur sastra, seperti cerita, alur, tokoh, latar, maupun suasana. Pengurangan atau pemotongan unsur cerita dalam karya sastra dilakukan karena beberapa hal, seperti misalnya tokoh-tokoh tertentu dalam karya sastra tersebut tidak diperlukan atau tidak penting untuk ditampilkan dalam film. Latar cerita dalam novel tidak mungkin dipindahkan secara keseluruhan dalam film, karena film akan membutuhkan waktu yang lama. Adanya keterbatasan teknis film atau medium film, sehingga tidak semua bagian adegan cerita dalam karya sastra dapat dihadirkan di dalam film.
Yang ketiga ada variasi. Variasi adalah hal yang dapat terjadi dalam proses transformasi dari teks sastra ke dalam film. Yang terakhir ada penambahan. Penambahan dalam proses aliwahana teks sastra ke dalam film ini mempunyai alasan relevansinya dengan cerita secara keseluruhan atau karena alasan lain. Terdapat penambahan dalam proses aliwahana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu media yang digunakan, persoalan penonton, dan durasi waktu pemutaran. Aliwahana dari teks sastra ke dalam film memungkinkan terjadi variasi demi keseimbangan cerita. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Gelbi Pratiwi. Kesimpulan dari aliwahana merupakan perubahan wujud suatu kesenian menjadi bentuk yang berbeda. Ekranisasi ialah layar putihan atau pemindahan novel menjadi film. Bila dilihat dari definisinya, aliwahana lebih luas dibandingkan dengan ekranisasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.